Ya, bersama pengamat politik Saiful Munjadi menilai pemilu yang jujur dan adil bisa saja terjadi asalkan Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Pemakzulan itu untuk memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih. Menurut Saiful, selama ini juga telah terjadi penyimpangan masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhentikan bisa dimaksudkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Mas Angga, dari Timnas Amin, bagaimana melihat wacana pemakzulan ini? Iya, kalau kita sih melihatnya ini adalah proses demokrasi. Kita sendiri tidak terlibat dalam proses pemakzulan ini gitu ya. Memang ada beberapa yang jadi bagian dari timnas. Tapi kita tidak terlibat secara aktif dalam proses ini karena kita melihat ya ini aspirasi publik gitu. Siapapun terlibat boleh ikut dalam proses pemakzulan ini, mau ikut di petisi 100 atau mendukung di yang lain, karena kan sebenarnya dalam konteks wacana publik pemakzulan ini sudah digagas atau dimulai juga dari beberapa speech-nya Saifullah Fatah yang secara jelas bilang bahwa ada beberapa pelanggaran-pelanggaran baik itu etik dan segala macamnya gitu ya, kaitan sama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi gitu. Tapi dalam perspektif pencalonan sendiri, sisa 30 hari ini Timnas Amin sendiri fokus terhadap proses pemilu. 14 Februari kita fokus turun ke masyarakat, menggait masyarakat, dan sampai Pak Anies dan Pak Muhaimin fokus mempersiapkan debat-debat yang akan ada di beberapa pekan ke depan gitu. Jadi biarkan ini proses publik yang berjalan. Tentunya ada yang puas dan tidak puas, itu ada dinamika politik gitu ya, dinamika politik di masyarakat. Timnas Amin soal wacana pemilu yang terancam terjadi kecurangan, di mana posisinya? Kayaknya paling banyak ini melaporkan. Paling banyak dicurangi kayaknya. Paling banyak dicurangi. Ya, kita sendiri dalam konteks kecurangan gitu ya. Kita sendiri kan paslon yang balihonya paling sedikit tapi paling banyak dirusak gitu. Udah mas sedikit dirusak pula gitu. Kasihan banget lah kira-kira gitu. Tapi kita sendiri melihat bahwa proses kecurangan itu pasti ada, potensi kecurangan itu ada, apalagi intimidasi dialami teman-teman relawan di daerah gitu ya. Beberapa bahkan caleg-caleg kami gitu yang masang foto bareng paslon juga balihonya dirusak, bahkan ada ancaman terhadap calon presiden kami gitu kira-kira gitu ya. Meskipun kita melihat bahwa ya ini yang ngancam ini cuma sok-sok keren aja gitu namanya di media sosial kan. Tapi kita melihat bahwa ancaman-ancaman ini kalau misalnya dibiarkan juga bisa jadi nggak bagus buat demokrasi kita gitu. Makanya segala hal yang ada, kita sih berharap aparat penegak hukum, Bawaslu, kepolisian itu bisa berpihak secara netral gitu ya. Jadi bagian dari penyelenggara yang adil. Jadi wasit yang adil, bukan wasit yang ikut campur gitu. Buat semuanya. Kemarin ada di Sulawesi juga tim kampanye 02 juga ditembak kalau nggak salah ya. Semuanya harus dilaksanakan secara adil lah biar kita dapat hasil yang terbaik buat 2024. Oke, baik. Bang Faisal, ini kalau kemudian DPR sibuk kampanye ya kan, yang paslon maju Pilpres juga sibuk kampanye, bagaimana Anda mengawal wacana ini? Karena apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela atau masuk dalam kategori pasal 7B atau A untuk memakzulkan presiden? Saya begini, ada kerancuan tentang agenda pemilu yang orang juga lupa. Isu pemakzulan itu bergulir, Pak Jokowi itu juga membuat keputusan-keputusan yang yang tidak ada hubungan dengan pemakzulan. Misal pengangkatan para pejabat kepala daerah itu kan. Memotong mata rantai demokrasi, menunjuk bupati sekian ratus dan beberapa gubernur. Tidak ada tabrakan dengan isu pemakzulan. Kedua, saya mau mengingatkan kepada kawan-kawan yang mengusung klaim pakar ketatanegaraan. Saya melihat kalau urusannya kekuasaan mereka itu mempermudah.
ada proses peranjingan politik yang dilakukan oleh pakar hukum tata negara. Contohnya? Saya akan kasih contoh, tapi kalau urusannya dengan rakyat, itu mereka akan mengatakan ini soal waktu, ini soal mekanisme, ini soal etika. Ini cara-cara berpikir yang makelar, pasal-pasal yang sudah membuat rakyat muak sebenarnya. Mestinya kan mereka bertanya dulu apa yang menjadi tujuan pemakzulan. Pertama, sangat terang di ruang publik, rakyat yang diwakili oleh petisi 100 menyampaikan pendapat bahwa pemilu ini sangat berpotensi curang. Karena ada politik cawe-cawe yang dipamerkan oleh Jokowi dan keluarganya. Dan hari ini kan dampaknya di mana-mana. Misal tadi yang dipertegas lagi oleh sahabat saya Pak Masinton. Runtuhnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anak presiden mengakibatkan semua orang itu menjadi galau, menjadi resah, menjadi gelisah dengan proses pemilu yang berjalan. Oke. Kemudian ada dialog di Menko Polhukam, kita bertanya, kalau intervensi kekuasaan di MK begitu kuat, lembaga strategi negara loh, bagaimana bisa menjamin tidak terjadi intervensi di KPU? Kemudian kenapa lembaga-lembaga pengawasan pemilu ini diam? Tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk mengoreksi ketika ada dugaan intervensi itu berasal dari pusat kekuasaan. Ya. Jadi gelombang kekecewaan yang terus menumpuk ditambah dengan korupsi, perampokan sumber daya alam, kebijakan yang ugal-ugalan, banyak menteri terlibat cawe-cawe, dan lebih fokus sekarang ini berdiri satu dinasti politik yang memamerkan Jokowi dan keluarganya. Seluruh sumber daya negara, potensi rakyat seolah-olah diarahkan untuk kepentingan pengabdian kepada dinasti politik. Saya perlu luruskan karena isu ini mengangkat pemakzulan, bukan perdebatan soal election. Oleh sebab itu, menurut saya, Bang Yusril, Bang Jimli, dan seluruh pakar hukum tata negara harus membuka ruang nurani untuk mempelajari sejarah bahwa ketika rakyat marah pada tahun 98 terhadap kekuasaan Soeharto, orang tidak berbicara pasal, orang tidak bicara hukum tata negara, tapi mereka turun ke jalan untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan yang sangat zalim. Anda lihat ke depannya akan kondisi ini terjadi. Kenapa isu pemakzulan menjadi sensitif? Semua orang di dalam lorong-lorong kekuasaan yang gelap keluar satu persatu untuk menangkis dan membela seolah-olah pemakzulan ini tidak sesuai dengan mekanisme hukum, tidak sesuai dengan ilmu tata negara. Omong kosong semua. Saya minta tanggapan Faldo. Omong kosong disebut soal keluarga politik, disebut juga soal anak presiden. Sedikit, berapa detik? Saya mau mengajarkan kalian para pelaku hukum tata negara. Ketika rontoknya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum tata negara berdiri membela rakyat. Itu fakta. Jadi udah bangkrut ilmu-ilmu kalian semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.